Halo semua, kita kembali lagi kepada tutorial LMS. Kali ini kita akan memandu Bapak Ibu untuk membuat grup yang bisa digunakan untuk pengerjaan tugas. Caranya sama seperti sebelumnya, kita akan klik tombol setting atau pengaturan, kemudian masuk ke menu lanjutkan. Pilih menu pengguna, lalu pilih menu import and roles. Sebelum kita mengisi form tersebut, marilah kita membuat kelompoknya terlebih dahulu menggunakan Microsoft Excel. Caranya, kita buat file Excel seperti ini. Isi yang pertama adalah ID number, dan isi yang kedua adalah group name, di mana ID number akan diisi oleh NIM, dan group name itu diisi dengan nama grup. Sebagai contoh, saya punya 6 mahasiswa yang NIM-nya sudah tersedia di ID number. Kemudian, saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2, di mana masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 mahasiswa. Apabila sudah, silakan save file Excel tersebut. Kemudian pilih file formatnya, yaitu CSV. Sekali lagi, pilih formatnya CSV. Jangan Excel, tapi CSV. Kemudian, save dengan nama yang Anda inginkan. Sebagai contoh, saya save dengan nama kelompok tugas uji coba. Kemudian, saya klik save. Barulah kita sekarang bisa mengisi form yang tadi. Pertama, kita akan isi user field. User field diisi dengan kode atau apapun yang menjadi penanda dari seorang mahasiswa. Karena tadi kita menggunakan NIM sebagai penandanya, maka kita bisa pilih nama pengguna. Kenapa nama pengguna? Karena pada LMS, nama pengguna untuk mahasiswa itu diwakili oleh NIM. Kemudian pada enrollment option, pilihlah mahasiswa. Karena data yang kita masukkan adalah data mahasiswa. Kemudian pada group option, kita pilih assign to groups-nya ya, karena kita akan bentuk grup. Dan pertanyaan berikutnya adalah grup apa yang digunakan? Karena kita sudah mencantumkan grup tadi pada file Excel-nya, maka kita pilih saja use file data, di mana artinya kelompok diambil dari file yang sudah kita buat. Kemudian pada pilihan Create Groups, kita pilih ya, karena kita akan menciptakan grup. Setelah itu, pada bagian terakhir, kita akan mengimport file. Pada bagian import file, kita akan mengupload file yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah choose a file, lalu arahkan ke file yang sudah tadi kita buat. Ingat, file yang sudah tadi kita buat itu bertipekan CSV. Kita pilih file CSV-nya. Kemudian kita klik upload. Apabila sudah, maka nama file akan muncul di bagian file name. Kemudian, kita tinggal klik import. Setelah selesai, kita klik lanjut. Dan kita bisa melihat bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 sekarang sudah ada di pilihan grup. Member dari masing-masing grup kita bisa lihat dengan cara mengklik nama kelompoknya, lalu di sebelah kanan kita akan bisa melihat siapa anggota dari grup tersebut. Tentunya, hal ini sesuai dengan yang sudah ada di file CSV yang kita buat sebelumnya. Untuk kelompok 1, semisal ada Fajal, Daniel, dan Tribuana, di filenya pun sama, di kelompok 1 akan ada NIM sekian, dan NIM tersebut akan ditranslate menjadi nama penggunanya. Apabila sudah membentuk grup, maka kita harus membentuk grouping. Apa bedanya grup dengan grouping? Grouping merupakan alias dari kumpulan beberapa buah grup, di mana nanti grouping akan kita gunakan sebagai penanda dalam tugas ataupun ujian. Sebagai contoh, saya punya grup sebelumnya adalah grup kelas RPL 1 dan grup kelas RPL 2. Tentunya grup ini bukan grup tugas, tapi grup kelas. Nah, saya akan grupkan
dua grup ini dalam sebuah grouping yang bernama grup berdasarkan kelas, di mana membernya adalah grup kelas RPL 1 dan grup kelas RPL 2. Dalam bahasa simpelnya, grouping adalah kumpulan dari grup. Kemudian karena kita ingin membentuk grup untuk melakukan tugas, maka kita harus menggrouping terlebih dahulu semua grup yang kita buat untuk itu. Caranya adalah create grouping, kemudian berikan grouping name-nya adalah grup untuk tugas. Untuk penamaan, Bapak Ibu bisa memilih nama yang Bapak Ibu suka. Kemudian untuk grup nomor ID bisa kita kosongkan, lalu deskripsikan groupingnya, semisal grouping. Apabila sudah, silakan klik simpan perubahan. Setelah grouping terbentuk, maka kita harus tambahkan member grup yang akan kita groupingkan. Caranya adalah klik tombol member, kemudian kita tambahkan dua kelompok yang sudah kita buat, lalu klik tombol tambah. Otomatis, isian yang sebelah kanan akan pindah ke yang sebelah kiri. Apabila sudah, klik back to groupings. Maka bisa kita lihat, grouping grup untuk tugas sudah terbentuk dengan membernya kelompok 1 dan kelompok 2. Apa pengaruhnya? Sekarang kita coba masuk ke course ataupun tugas yang sudah kita buat kemarin. Bagaimana cara penggunaannya? Mari kita buat sebuah tugas yang baru. Caranya sama. Kita bikin assignment. Kemudian langsung saja, saya tidak akan membuat secara lengkap. Kita masuk ke bagian group submission setting. Kemudian kita tentukan grupnya iya. Nah, di bagian grouping, kita akan pilih grouping yang sudah kita tadi buat, yaitu grup untuk tugas. Setelah kita memilih groupingnya adalah grup untuk tugas, maka saya pastikan bahwa tugas yang dibuat akan dikerjakan oleh grup kelompok 1 dan kelompok 2, bukan oleh grup kelas yang sudah ada sebelumnya. Sekian untuk tutorial kali ini. Selamat mencoba.